pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, ibu-ibu, silakan sekalian ibu-ibu baca ayat yang kedua, bergantian kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Oke, saya baca Alkitab TB2 ibu-ibu ya, kalau ada 1-2 kata beda, inilah terjemahan terbaru ya. Demikian firman Tuhan ayat 1 ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ayat 2. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ya, demikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan di hidup kita sehari lepas sehari. Amin. Saudara, para ahli Alkitab bilang sebetulnya Mazmur pasal 1 ini harusnya ada di paling belakang gitu ya. Jadi tidak di pasal 1, harusnya pasal 150 dibilangnya. Kenapa ya? Ya, karena banyak kali beragam isi Mazmur dari pasal 2 sampai 150. Sebetulnya keseluruhan adalah isi hati Allah. Lalu dianggap bahwa pasal 1 ini sebetulnya adalah kesimpulan dari keseluruhan Mazmur. Artinya kalau orang mau berbahagia hidup bersama Tuhan, harusnya dia berjalan di jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan seperti apa? Jalan-jalan Tuhan seperti di Mazmur 2 sampai 150, kira-kira begitu. Jadi dianggap inilah sebetulnya kesimpulannya, tapi enggak. Kalau ditempatkan Mazmur 1 ini di awal, juga sebetulnya ada pengertian yang sangat mendalam, bahwa kita sekalian ketika rindu mendekat dan mengenal Tuhan, dan kerahasiaan firman-Nya disingkapkan kepada kita seperti keindahan dari Mazmur-Mazmur itu, maka kita mulai sebuah hati yang sudah diubah oleh Tuhan untuk berkomitmen, disinilah aku berjalan, inilah jalanku. Kalau dalam tema hari ini, inilah circleku. Kira-kira begitulah ya. Jadi dua-duanya tetap bisa dipandang sesuatu yang luar biasa. Mazmur ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan yang hebat. 150, 74 diantaranya ditulis oleh Daud. Hebat kali Raja Daud itu ya. Jadi kalau setengahnya 150 kan 75 ya. Nah ini kurang 1 aja ya. Hampir setengah ditulisnya. Terpujilah Tuhan, dan kita dengan leluasa bisa membacanya sekarang. Apa itu circle? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu MC kita ya. Circle di Indonesia kan circle. Kalau bahasa Inggris itu sebenarnya circle ya. Bahasa gaulnya ya adalah lingkaran di mana kita membangun pertemanan. Konteks pergaulan itu circle artinya lingkaran pertemanan yang khusus atau terbatas. Jadi circle kita bukannya satu kampung ya. Misalnya tinggal di kampung semua circleku satu kampung, itu enggak juga. Harus ada yang lebih khusus ya.
kelompok ini biasanya terbentuk berdasarkan kesamaan frekuensi. Ini bahasa orang muda sekarang. Wah, satu frekuensi kita ya, gitu ya. Nah, maksudnya nyambung. Saya nyambung dengan kamu ya, satu frekuensi kita. Misalnya frekuensi itu dulu kita kenal radio ya. Nah, frekuensi radio. Jadi pas dia frekuensinya ya nyambung dia. Kalau enggak nanti krosok suaranya kan gitu ya. Waktu radio di kampung dulu ya. Nah, terus ada disebut satu hobi. Apa hobi? Misalnya hobinya memancing. Ada itu kelompok pemancing ya. Hari Minggu pagi udah lari ke laut sana. Ada itu satu opung kami, kakak adik, pernah kumarahin karena adik punya dia ya. Ya anaknya 4 mau maluan nih ceritanya ya, Sidi. Barulah dia datang ke gereja. Maka dia pokoknya sebelum itu nggak pernah ke gereja. Tiap pagi mau mancing. Apa laut apa yang di sana itu? Pokoknya ya, percut. Ya, itu. Dan ada perlombaan mancing sering dia juara. Hebat memang. Tapi saya marahi dia. Udah anak gadis berumu masih nggak ke gereja kau. Ya, saya harap dia ada perubahan lah. Circle-nya itulah tukang mancing. Ada circle-nya hobi raun-raun kalau hari Minggu pagi ya, naik sepeda motor apa gitu ya. Kalau pagi-pagi kita udah banyak orang pergi ke arah Binjai sana. Berbaris-baris orang itu ya. Ada juga circle naik sepedaan di sekitar mana begitu ya. Ada orang naik sepeda sampai ke Brastagi, udah ngos-ngosan kulihat mereka disembah itu ya. Ya tapi begitulah. Nah, mereka menikmati kebersamaan itu. Ada satu pandangan. Nah, ini orang-orang kelompok diskusi biasanya ya. Di kedai kopi kah sampai ke kelas yang lebih elit ya. Anggotanya merasa nyaman untuk berbagi cerita dan pengalaman. Nah, circle sebetulnya perlu. Manusia dicipta, kalau Aristoteles bilang jun politikon, tidak boleh sendiri. Kalau sendiri itu bunuh diri rohani sebetulnya itu. Nah, perlu teman, makhluk sosial kita perlu kelompok namanya circle. Ibu-ibu, maka ibu-ibu muda di kota-kota besar biasanya ada circle. Nah, itu yang sosialita ya. Biasanya mereka apalah ya, ada merasa satu kelas, satu level, nyambung kalau ngomong, nyambung kalau bicara tentang merek apa tasmu, kira-kira gitu ya. Dan seterusnya. Itulah namanya sosialita ya. Tapi kita pun sebetulnya sosialita kan dari kata sosial, sebetulnya mereka membangun pertemanan. Kita pun level manapun kita secara ekonomi, kita punya sosialitas sendiri, circle sendiri. Amin. Amin. Maka di kelompok orang Kristen, sebetulnya Alkitab kita sudah menggambarkan memang orang Kristen harusnya punya circle. Maka dalam bahasa-bahasa Alkitab mulai dari PL misalnya, umat itu biasanya bicara tentang saya dengan orang lain yang ditebus, ya kan? Igreja dalam bahasa Portugis, dari situ muncul gereja. Dipanggil keluar bersama dari kegelapan masuk ke terang, terang Kristus, lalu kita merasa nyaman di situ karena sama-sama umat tebusan. Lalu apa namanya? Anggota kerajaan Allah itu ya. Terus istilah-istilah di PL lah, umat tebusan Tuhan, domba gembalaan Tuhan dan seterusnya. Itu semua persekutuan ya, itu ya. Itu semua bicara tentang sekelompok orang yang nyaman bersama. Sampai kalau kita praktiskan, ada persekutuan Ibu Maria, ada kelompok-kelompok kecil, itulah circle kita sebetulnya. Pemazmur, khusus Mazmur pasal 1 tidak disebut sebetulnya siapa yang menulis, tapi beberapa ahli bilang itu Daud. Ya, oke, siapapun yang menulis, tapi sebetulnya pemazmur ini benar-benar mengenal isi hati Tuhan dan tahu bagaimana dia diutus ke tengah dunia hidup bersama banyak orang dari berbagai lapisan, tapi dia harus punya satu konsep.
bahwa ada dua jalan di dunia ini. Lagu sekolah minggu pun ajarkan itu ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih katanya ya. Nah, Mazmur ini pun mengajarkan ada dua jalan. Jalan hidup orang, jalan orang benar yang akan berbahagia bersama Tuhan ya. Itu janji Tuhan, bisa kita pegang. Ada 4.874 janji Tuhan di Alkitab. Mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Ketika dapat satu janji, jangan-jangan itu janji untuk diri kita atau dirimu sendiri. Ambillah itu, peganglah itu. Banyak, andalkanlah janji itu. Sebab yang berjanji adalah Tuhan, Dia pasti tepati. Amin. Kalau jalan yang benar, bahagia hasilnya. Tapi jalan orang fasik, binasa hasilnya. Itu sudah ditegaskan di Mazmur ini. Kita pasti ingin berbahagia, betul? Amin ibu-ibu. Tidak ada di antara kita yang mau binasa, hidup sia-sia. Dan kebahagiaan itu bisa kita jabarkan dengan banyak hal. Kebahagiaan tidak selalu bicara harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Kebahagiaan bisa dalam kesederhanaan. Kita bisa menikmati hati yang damai, nyaman, ada di situ sukacita. Ditanya orang, kau berbahagia, senyummu lebar kali. Iya dong, gitu ya. Amin ya. Ibu-ibu, kebahagiaan sejati ditemukan dengan menjauhi nasihat dan pergaulan orang fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu ya sederhananya orang yang tidak mengenal Tuhan, gitulah ya. Nah, kalau orang yang berbahagia disebut merenungkan Taurat Tuhan. Nah, nanti saya akan jabarkan. Ternyata beda sekedar membaca dan merenungkan. Tuhan di Mazmur ini tidak bilang yang membaca firman Tuhan, itu ya, tapi yang merenungkan. Iya dong. Ada orang membaca, naik mobil lah kita dari jalan. Wah, ada di situ ditulis di baca, tapi sambil lalu aja. Tadi apa tuh tulisannya? Gitu. Bisa cepat kayak lupa. Membaca firman pun bisa. Ada orang bilang, nggak bisa aku tidur pendeta. Wah, kenapa nggak bisa tidur? Banyak masalah. Nggak juga sih, tapi nggak bisa tidur. Lalu ada, kalau gitu baca Alkitab lah nanti malam ya, sebelum tidur. Nanti ngantuk itu biasanya. Betul, betul. Iya. Mazmur pasal 1. Belum sampai ayat 6 udah tertidur. Bagus dong, ya kan? Ada yang tidak bisa tidur lalu membaca, ada. Gak bisa tidur aku, ada mana buku-buku? Sambil akhirnya tidur sendiri, bukunya tergeletak di situ ya. Tapi janganlah begitu kepada firman. Gak bisa tidur aku, baca dulu kitab ini ya, gitu ya. Beda membaca dengan merenungkan. Nah itu ya, merenungkan dibilang pemazmur ya. Sementara orang benar digambarkan seperti ini, pohon yang subur. Nah, orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin. Nah, inilah mau kita bahas, ya. Ibu-ibu, pertama, jalan orang benar, jauhilah kefasikan. Cara-cara hidup orang fasik tidak lagi menjadi bagian yang kita kerjakan. Ayat 1. Berbahagia dan diberkati Tuhanlah orang yang hidupnya jalannya di jalan Tuhan. Apa itu? Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jalan. Ini lanjut loh ini kalimatnya. Lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri. Lalu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh. Kalau di terjemahan yang baru disebut komplotan pencemooh. Ini komplotan. Lebih jelas saudara, kelihatan jahatnya orang itu ya. Itu kalau kumpulan kan netral ya. Nah, terjemahan baru komplotan pencemooh. Ini komplotan pengertiannya negatif aja udah. Kira-kira begitu. Mari kita lihat satu-satu ibu-ibu. Jadi bagaimana kita berjalan? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu maksudnya tidak berjalan tuh
tidak berjalan menurut. Ya. Itu berarti bagaimana kita menentukan pilihan dalam hal apapun juga haruslah mengacu kepada firman Tuhan. Berjalan itu sebetulnya sudah bicara tentang kemana saya menuju, arah mana yang saya tuju. Berjalan biasanya itu dinamis. Saya mulai start awalnya. Hidup kita harus ada start awal, ibu-ibu. Start awal dalam konteks rohani adalah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Iya. Kalaupun kita dulu adalah dilahirkan, dibesarkan di tengah keluarga Kristen, puji Tuhan lah itu ya. Bapakku, mamaku Kristen yang baik, saya teladani iman mereka, serius. Kalau kami nggak ke gereja itu diomelin kami itu ya. Banyak kali alasanmu nanti itu ya. Terus wajib sekolah minggu kah, sampai latihan kormu NHKBP dulu di kampung ya, remaja-remaja harus ikut, harus pergi itu ya. Kenapa? Karena mereka inilah jalan yang benar bagi anakku ini, kira-kira gitu ya. Amin ya. Dan tantangan tidak sebesar sekarang ya. Belum ada HP waktu itu ya. Dan pada saat menimbang-nimbang, firman Tuhanlah yang kita jadikan referensi, mana yang harus saya ambil, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus bersikap. Setiap hari sebetulnya banyak ajakan terhadap kita, bisa langsung secara ngomongan verbal. Misalnya gitu ya, diajaklah kita kemana, ya kan? Hari Minggu mau nggak ikut, gitu misalnya ya. Hari Minggu pula diajak kita ya kan. Nah itu ya, kemana ini kita mau pergi piknik misalnya gitu. Nah kita harus nimbang-nimbang itu. Loh, hari Minggu kan saya harus ke gereja misalnya gitu ya. Hari Minggu kan saya pelayanan di gereja, saya meragenda misalnya gitu ya. Ajakan-ajakan macam-macam, ajakan untuk mengikuti kumpulan apa. Ibu-ibu pernah diajak orang mengikuti kumpulan apa? Arisan ada, ya kan? Kumpulan apa? Kumpulan yang atas nama hobi bisa, atas nama. Tapi itulah menjadi pertimbangan. Ini benar atau enggak ya? Bisa gitu. Kalau benar, dampaknya pasti baik, masih hidup di dalam jalan yang sesuai firman. Kalau cukup waktumu ibu-ibu, ikutlah. Gak apa-apa itu. Dan memang perlu kita mengaktualisasikan diri di tengah kumpulan orang-orang yang lain. Jangan juga kuper, ya. Apa itu kuper? Kurang pergaulan, ya. Nah, nyaman kali dia sendiri. Anak-anak pun kalau kuper itu kurang baik, ya. Pikirlah kau sampai, nggak usah, aku di rumah aja. Nah, gitu ya. Anak rumahan. Seolah-olah, wah baik kali anak ini di rumah aja. Tapi kalau nggak bergaul dia, nanti wawasannya sempit, ya. Ya, ada pergaulan-pergaulan yang sehat lah. Maka ketika kita putuskan ikut kelompok ini, itu berarti kita sudah menimbang-nimbang. Jadi kalau tadi ibu apanya kak? Ibu MC, Ibu Sondang Sregar ya. Kan diajak tuh, kan pasti ada pertimbangan. Pertimbangan 1-2 kali belum matang. Makanya banyak alasan gitu ya. Jadi belum sampai ke titik datang katanya pertama kali itu sebetulnya masih kabur ya. Jadi kenapa datang? Ya habis capek saya ditelepon melulu. Misalnya kan malu juga saya. Ada kesaksian seperti ini di gereja kami juga ada. Sama latar belakang Tionghoa, agamanya belum Kristen. Terus diajak, dijemput, diajak. Hadir ke saya. Lama-lama segan juga ya. Terus udahlah ikutlah sekali ini deh. Pas ikut, pas disitulah roh Tuhan bekerja lewat firman yang disampaikan. Tobat itu orang pertemuan pertama ya, dan bisa hebat dipakai Tuhan. Amin. Iya. Jadi artinya di mana kita berdiri sekarang ya. Setelah berjalan, urusan mengambil keputusan, urusan mengarah kemana kita mau berjalan, memimpin hidup kita ini. Nah sekarang berdiri. Di mana kita berdiri? Artinya di manakah jalan yang kita ambil? Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa itu.
Itu berarti cara hidup kita, jalan hidup kita yang kita ambil seharusnya adalah jalan kebenaran, cara hidup yang benar. Yohanes 17 ayat 17. Ibu-ibu hafal tempatnya itu ya, alamatnya ya. Yohanes 17 ayat 17. Gampang mengingatnya. 17 Yohanes. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Coba kita ucapkan sama-sama. 2, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka itulah sebetulnya standar menilai sesuatu. Perilaku seseorang kalau sesuai dengan firman, wah mantap, kita bilang semangati dia. Tapi ketika hati nurani kita sudah terganggu karena kita tahu kebenaran, wah nggak boleh itu seharusnya ya. Bisa gitu. Nah tugas kita ingatkanlah dia. Kata firman ya, Yeskiel pasal berapa dibilang ingatkan dia. Kalau nggak nanti dituntut sama kita loh. Masih ingat nggak itu? Yeskiel 33 ayat 3. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan hanya ada 2 pilihan. Dosa atau kudus, perbuatan yang memuliakan Tuhan atau enggak. Netral biasanya enggak ada. Ya, itu sebabnya kita pilih saja berdiri di mana kita, ya kan? Maka kita harus tentukan di jalan mana kita harus berdiri, sehingga petunjuk-petunjuk dan rambu-rambu di jalan kebenaranlah yang harusnya kita ikuti. Jalan orang berdosa, maka setiap petunjuk dan rambu akan mengarahkan kita pada kebinasaan kalau kita ikuti jalan orang berdosa. Memilah-milah kebenaran atau bukan sebetulnya harus lebih akrab kita sama firman. Cepat kita, oh firman bilang nggak gitu. Jadi ada namanya abu-abu, nggak selalu langsung hitam atau putih, ya kan? Kalau abu-abu gimana? Nah, abu-abu berarti kembalilah ke firman. Kata orang sih boleh nih begini, tapi kata saya sih firman. Contoh, nih di kalangan kami banyak itu, di kalangan jemaat kami, sorry ya, nggak bagus sih ceritanya. Tapi maksud saya di kalangan orang tertentu di Medan ini itu judi itu boleh. Apalagi dia kerja di Kamboja. Jadi judi di Kamboja, dioperasikan judi dari Kamboja, hukum di Kamboja tidak melarang itu. Begitu pula rupanya di sana. Jadi dibolehin pemerintahnya rupanya, polisinya bolehin. Itu kalau di sana. Jadi bilang kan nggak melanggar hukum kalau saya kerja di tempat perjudian, kata dia ya. Benar nggak ya? Kan waktu dia di Kamboja komputernya dia kan tidak bersalah ya karena tidak menyalahi aturan Kamboja, betul nggak? Cuman pemain judi online itu dari mana banyaknya? Dari Medan, dari Indonesia. Pertama, di Indonesia dilarang nggak masang judi? Dilarang. Berarti dong nggak cocok dong. Saya memancing-mancing orang untuk melakukan dosa, betul nggak? Itu pertimbangannya. 2, kalau saya menang main judi, siapa yang kalah? Orang lain, yang gitu. Lalu kalau saya bersuka cita, bahagia dapat duit banyak karena menang, sementara ada orang yang habis duitnya, pulang ke rumah langsung berkelahi, bertengkar hebat dengan istrinya. Besok anaknya mau bayar uang sekolah, tak ada duit, dan seterusnya. Hancur rumah tangganya, hancur masa depan anak-anaknya. Saya bersenang-senang karena menang. Sesuai dengan Alkitab enggak kira-kira itu? Begitulah cara menimbang-nimbangnya sebetulnya. Maka kita harus bilang konsepnya bukan sekedar pemerintah Kamboja mengizinkan, bukan, ada banyak hal poin-poin yang harus kita pikirkan di situ, gitu ya. Ada keluarganya kerja di Kamboja enggak? Mengoperasikan judi? Kalau ada kasih tahu dia ya, pulanglah. Ada banyak juga yang mengalami permasalahan di sana ya.
Itu yang selalu kami bilang. Ya. Kemudian di mana kita duduk? Nah, duduk ini sudah apa ini? Udah ngopi-ngopi, lim kok tuang, ya, sudah ngobrol panjang itu, ya sudah memakan waktu banyak itu, ya bagaimana? Tak terasa udah 5 jam kita di sini duduk sudah bisa nyambung dari pikiran ke pikiran, hati ke hati, janji ke janji, sudah masuk semuanya. Dia mempengaruhi kita atau kita mempengaruhi dia, itu sudah masuk di situ. Duduk. Kalau begitu, kita duduk di mana? Firman bilang jangan di komplotan pencemooh, gitu ya. Jangan di kumpulan pencemooh. Kita terjemahin dulu pencemooh ini dalam bahasa sehari-hari. Orang seperti apa itu pencemooh? Hah? Mau bahasa Batak toba di hutanami mangalak manaruhon. Apanya itu? Menggosip, ya. Betul deh dah. Bah, netuari pasien netuari terjadi. Gitulah bahasa kami lah itu ya, intonasi orang baru. Gitu ya. Nah, terus makin asik lah itu ya. Apa istilahnya kalau gosip itu makin makin digosok, makin sip. Iya, gosok-gosok terus ya. Mungkin gitulah pencemooh ya. Terus yang suka cari kesalahan orang, ya, yang suka dalam konteks sekarang hoax ya. Nggak betul seperti itu, tapi dibilang seperti itu. Ada juga sengaja memunculkan sebuah pernyataan, tapi benar-benar sebetulnya mau menjatuhkan orang. Ada itu. Bahkan ada benar-benar mau mencelakakan orang. Nah, cobalah. Berarti tidak harus duduk dalam arti kita ketemu dengan dia, tapi bisa juga lewat apa? Lewat media sosial, ya kan? Dan orang kalau ada postingan banyak kali orang, apa istilahnya ibu-ibu? Sepertinya nggak mau ketinggalan, kita harus tahu juga kita. Ingin tahu terus, kepo, ya, kepo. Itu kepo, itu kepo kali kau katanya ya. Dengan kata lain, apapun yang dia miliki, sebanyak apapun keturunannya, nih dari segi hagabeon lah ini bahasa Batak ya, dan setinggi apapun jabatannya. Kalau jabatan apa itu bahasa Batak? Hasangapon, iya betul ya. Yang dapat memberikan kebahagiaan baginya sampai urusan hamoraon ya. Baginya hanya apabila dia hidup menurut kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang kaya tempat tidurnya empuk kali, bahkan ada rupanya tempat tidur diisi air ya, air isinya diisi air. Jadi guling kemana pun diikuti air itu. Bentuk badan kita nggak akan pegal-pegal lah kali habis bangun ya. Hebat kali ya. Oke. Tapi tempat tidur yang bagus sebenarnya tidak bisa memberi tidur yang nyenyak. Apalah yang harus bikin tidur nyenyak? Suasana pikiran, suasana hati, kan gitu. Amin. Iya. Dan yang kedua, jalan orang benar itu ditandai merenungkan Taurat siang dan malam. Nah ini ibu-ibu. Sebab mereka yang mencintai Taurat dan merenungkan siang dan malam akan terus diingatkan melalui firman untuk berjalan dalam ketetapan dan rancangannya. Itu tadi saya bilang ibu-ibu, bukan sekedar membaca, tapi merenungkan. Itu sebabnya butuh waktu cukup untuk kalau saat teduh, kalau Bible reading, baca Alkitab, jangan lagi buru-buru, atau jangan pula lagi menggoreng ikan. Jadi apa tadi Mazmur 1 itu ya, terus sana udah takut kita gosong, lari ke sana ya kan, terus balik lagi ayat 2 tadi gimana gitu. Jangan, berarti butuh konsentrasi hati yang diberi seolah-olah mengalami perjumpaan. Nah ini bahasa yang sangat penting sekali ibu-ibu, perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya lewat firman yang hidup, itulah Yesus. Lewat firman yang tertulis, itulah Alkitab. Jadi sebetulnya ketika kita membaca Alkitab
Harus benar-benar kita merasakan Allahku sedang duduk di sini bercakap-cakap dengan aku. Aku buka telinga, dengar suaranya, baca. Maka waktu kita mau membaca pun kita sudah berdoa, Tuhan, hadirlah di sini dengan kuasa firman-Mu, aku mau baca. Perdengarkan ke telingaku supaya aku bisa menghayatinya, memikirkannya, merenungkannya. Seolah-olah dia hadir di situ. Kita ngomong sama tulang aja, tulang beneran, tulang kita. Hormat kita kan. Jadi Sony tulang gitu ya. Ya, sama Pak Lurah pun kita hormat. Jangan pula sambil main HP. Ya begitu Pak Lurah ya. Itu berarti atasannya kita itu. Ya kan? Apalagi ngomong sama gubernur, ya kan, sengaja kita mau audiensi, sudah diatur protokol, jam segini harus segini, ada waktu gubernur, kita datang rombongan, ya semua, ketika disuruh duduk kan, cara duduk kita pun udah teratur, ya tak? Yang ada yang sambil main HP, Pak Gubernurnya lagi ngasih arahan, ya. Apalagi Allah yang kita sembah dalam Kristus, pencipta alam semesta ini, lagi ngomong sama kita, betul nggak? Baca Alkitabnya, baca kata-katanya, maka sikap hormatlah kalau baca Alkitab. Amin. Kalau ada gereja-gereja tertentu, mari kita berdiri sama-sama. Kata pendetanya mengajak, kalau baca Alkitab, kita berdiri menghormati firman Tuhan. Diajak berdiri semua, baca. Oke, tidak selalu juga begitu sikap hati, ya. Jadi merenungkan itu berarti meresap di hati, ada pertimbangan-pertimbangan, ada keterbukaan kepada Roh Kudus. Ajari aku dengan hikmat-Mu supaya aku bisa mengambil pelajaran kehidupan dari bagian ini. Saya, ya kan? Rasanya enak kalau orang bilang makanan rohani katanya firman itu. Betul ya? Di SD kita dulu diajari hidup manusia ada terdiri dari 3 unsur. 1, jasmani, badannya ini ya, harus makan ini. Udah sarapan tadi pagi ya ibu-ibu ya. Kalau enggak nanti keroncongan perutnya sampai jam 12. Nanti makan siang, ada makan malam. Di sela-sela itu ada lagi kadang ya ngambil cemilan ya. Harus makan. Roh kita ada juga. Ya, roh pun harus makan. Makanannya apa? Suasana rohani, ya, ibadah, ritus-ritus agama, firman. Jadi orang kalau nggak pernah baca Alkitab di hidupnya, apalagi dia ngaku Kristen, pasti kering itu pertumbuhan rohaninya. Pasti itu, nggak bisa enggak. Pasti kering kerohaniannya. Tanda-tanda kering kerohanian apa tuh? Malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas beribadah, malas bicara kebenaran, ya kan? Ketika kita bicara kebenaran, kau sok alim kali kau dibilangnya. Jangan terlalu sintua, kau di gereja aja kau sintua enangnya, kalau di sini nggak usah. Ya, saya gitu dibilang. Memang kering kerohanianmu. Kita sedang membahas hal rohani, kau nggak suka. Gitu. Itulah orang ciri fasik itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil, sebab yang dikerjakan ialah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Klop dia dengan isi hati Tuhan, janji Tuhan, diberkati orang seperti itu. Bukan berarti semua anak Tuhan pasti sukses dalam segala hal, enggak juga. Ada loh kesaksian-kesaksian, justru setelah dia percaya sama Yesus malah dia dapat banyak masalah. Ada loh. Dia percaya Yesus malah diusir dari rumah. Ada. Dia percaya Yesus malah nggak ada lagi jobnya, nggak dikasih orang kerja, apalagi dia kerjaan seperti artis-artis tertentu. Ada kesaksian. Setelah percaya Yesus, semua televisi nggak mau lagi memakai dia. Wih, sedih kali ya. Tapi di dalam kondisi seperti itu ada firman yang lain lagi menguatkan. Betul nggak? Aku kuat dan ada Roh Kudus kasih hikmat. Ada kekuatan yang tidak habis-habisnya untuk tidak patah semangat. Itu yang membuatnya akhirnya berhasil. Jadi tidak ambruk, tidak rontok ketika ada masalah. Janji Tuhan seperti itu. Maka banyak diterjemahkan kayak hal-hal lain. Lagu misalnya ya, tidak habis hujan tanpa pelangi. Ya gitu ya. Ada hujan badai betul, saya baru lewati. Tapi habis nanti itu ada pelangi kok. Terus
Ada seperti Raja Wali dibilangnya, datang badai, dia mengatasi badai itu, naik dia lebih tinggi ya dengan kepak sayapnya. Ternyata di atas ini nggak ada lagi angin. Nah, disitulah dia. Nah, berarti kita harus melewati masalah ini tidak dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bersama Tuhan. Dekat sekalinya Tuhan itu sama anak-anaknya. Amin. Iya loh. Ibu-ibu harus sampai ke titik pengalaman itu. Sehari-hari, bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Dekat sekali. Bangun pagi, terasa Tuhan makasih ya sepanjang malam. Mimpi indah pun kita sebetulnya itu bagian dari berkat dalam hal tidur. Amin ibu-ibu. Masih sering kalian ibu-ibu mimpi? Masih ya? Semalam mimpi ya? Iya. Mimpinya entah kemana-mana pun nggak tahu. Pokoknya berarti kalau mimpi tidur itu berarti nyenyak tidurnya. Betul nggak? Iya loh. Ada orang mimpi nggak sedang tidur, nggak sedang nyenyak, nggak ada kan? Iyalah. Tidur satu paket dengan nyenyak, betul nggak? Artinya kalau mimpi, bermimpi-mimpi ya, apalagi bermimpi nostalgia zaman dulu ya, sama mantan, sama siapa ya gitu ya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk merasa tertarik, merasa kagum, sangat perlu memiliki waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu kalau sudah ikut persekutuan Ibu Maria, jangan lagi yang tidak saat teduh ya. Amin ibu-ibu. Benar, benar. Ada ibu-ibu yang masih belum biasa saat teduh. Gak usah tunjuk tangan nanti merasa. Tapi maksudnya mulailah. Iya, gak akan lewat. Ada orang Inggris bilang tidak ada sarapan sebelum baca Alkitab. Bahasa Inggrisnya apa itu Kak Jus? Iya, Kak Ellen ya, pintar bahasa Inggris ya kan. Jadi artinya pentingkan dulu makanan rohani, baru nanti makan sarapan. Indah sekali kalau orang sudah terbiasa begitu. Ketertarikan yang kuat pada firman Tuhan akan mendorong kita menjauh dari kejahatan. Ketertarikan akan firman Tuhan memampukan kita untuk menentukan jalan hidup yang tepat. Amin. Kalau datang godaan, secepatnya sebetulnya kita langsung menimbang-nimbang. Sorry, nggak boleh begitu ibu. Langsung kita ya. Bukan langsung. Jadi gimana itu? Boleh juga dicoba itu ya? Enggak. Karena kita sudah terbiasa hidup dalam kebenaran itu. Yang kedua, gambaran kedua, orang yang hidup benar itu ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siapa kampung halamannya ada sungai? Kayak kami di kampung di Barus ada sungai Sirahar, Aik Sirahar, mulai dari Dolok Sanggul, sebenarnya arah hulunya Pakat lah, mengalir ke kampung kami. Itu namanya sungai Sirahar. Kalau arah Sorkam ada namanya sungai Sibundong, Aik Sibundong. Ya di BGH Aik Sibundong. Aik Sibundong. Itulah ya dari Tapanuli Tengah lah melintas itu sampai ke laut ya. Nah, jadi biasanya mengikuti aliran sungai ini subur-subur, hijau-hijau lah semua. Itu sebabnya ibu-ibu Taman Eden pun dimulai Tuhan sebetulnya ada 4 aliran sungai. Pasal 2 Kejadian. Sungai apa aja itu? Efrat, Tigris, Pison, Gihon. Ibu-ibu mantap ya pengetahuan Alkitabnya ya. Di manalah itu? Itu ada di Irak sekarang, Mesopotamia zaman dulu. Disitulah alirannya, sungai 4 subur. Nah, makanya Abraham, Ur-Kasdim pun sebetulnya daerah situ menjanjikan sekali untuk peternakan dan pertanian, makmur. Tapi Tuhan, pergi kau dari situ ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Taat, subur karena ada aliran air, ya. Tidak layu daunnya, ya. Tidak akan mengalami kekeringan, tidak layu dan tidak kekurangan air. Kenapa? Ada suplainya tiap-tiap hari. Bahkan akan menghasilkan buah pada musimnya. Pada musimnya. Ada buah tertentu tidak setiap hari berbuah. Pada musimnya. Ibu-ibu tahu kapan musim durian di luar kota Medan? Saya tahu.
kalau sudah banyak penjual durian di pinggir jalan. Itulah itu ya. Itu musim durian sekarang rupanya. Ketiga lingga kita ya, tiga lingga banyak. Atau kemana lah ya? Banyak musim durian. Setiap musim ditunggu pas dia. Yang punya pun senang. Dia udah tahu bulan-bulan berapa. Ya kira, enak sekali. Ya, terus segala sesuatu yang dilakukan akan berhasil karena diberkati Tuhan. Ya. Nah, hal ini berbicara apa? Lanjut. Ibu-ibu, relasi. Hubungan, terhubung, relasi. Maka inilah yang selalu diungkapkan oleh penulis-penulis lagu Kristen. Terhubung, relasi, dekat, akrab, intim, bahasa apapun. Berarti saya akrab. Ibu-ibu, kalau kutanya sekarang, berapa oranglah yang masuk kategori sahabat karib dari ibu-ibu? Sebutkanlah namanya. Misalnya, bisa 5 bisa. Bisa. Mantap. Lebih 10 bisa ya. Tidak semua bisa menjadi sahabat karib. Lihat urutannya ya. Tidak kenal, teman, ya, teman dekat, sahabat karib. Ya kan? Maka Allah kita harus di level sahabat karib. Itu sebabnya Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang mereka perbuat, melainkan sahabat. Coba bayangkan, Yesusnya yang bilang kita sahabatnya. Perlindungan semua orang adalah sahabatku, kata Yesus. Coba dari pihak saya gimana lah itu meresponi itu? Tuhan Yesus, orang bersahabat dengan wali kota aja udah sangat merasa hebat ya. Itu wali kota, teman hopengku itu, teman dekatku itu. Waktu SD dulu kami satu kelas ya. Iya. Tapi gimana kalau Yesus sahabat ibu-ibu? Bangga enggak? Iya. Ini berbicara relasi. Jadi dekat kita, sumbernya langsung terhubung seperti ini, listriknya terhubung ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan termasuk dalam Injil Yohanes bahwa tinggal di dalam Kristus. Ibu-ibu, Yohanes pasal 15, lihat urutannya. Supaya menghasilkan buah yang berbuah lebat. Pertama, tidak berbuah. Ini kalau tidak berbuah diapain? Dipotongnya supaya berbuah. Berbuah itu karena dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah supaya berbuah banyak. Apa dibilangnya? Tinggallah di dalam aku. Haleluya. Ibu-ibu, dari semua manusia yang ada, siapalah yang paling mengenal saya di dunia ini? Menurut ibu-ibu, Tuhan Yesus. Oke, di manusianya lah, manusia. Siapalah yang paling mengenal saya? Ada beberapa orang di antara ibu-ibu sudah saya kenal 20 tahunan yang lalu. Kak Ellen sudah saya kenal waktu saya kuliah di IKIP dulu tahun 89-an, 90-an. Ya, Kak Ruth, siapa lagi ya? Kak Joyce, seterusnya. Oke, tapi saya mau katakan yang paling mengenal saya di dunia ini siapa? Mama saya. Sampai kelas 3 SMP-nya saya tinggal sama mamaku. Habis itu udah tinggal merantau saya. Oke. Kalau begitu dengan siapa? Dengan istri saya. Kenapa? Karena kami tinggal bersama. Sejak kapan? Sejak 2001 bulan 1. Sekarang 2025. Udah 24,5 tahun lebih kami tinggal bersama. Luar dalamnya udah tahu aku dia tahu aku, ya kan? Gitu nggak? Sifat-sifatnya dan seterusnya. Yang kusukai, yang tidak kusukai, sebaliknya begitu. Kenapa? Tinggal bersama. Jadi kalau ibu-ibu tinggal bersama Tuhan Yesus, tinggal bersama firman-Nya. Amin. Itulah yang terus mewarnai hidup kita. Puji Tuhan. Terus apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya lah ini ya.
kehidupan yang terus menghasilkan buah, itulah orang yang berhasil. Orang yang tidak berhasil adalah orang yang kehidupannya tidak berbuah. Berhasil dalam pandangan Allah. Ini rahasianya. Bisa saja orang menurut dunia ini berhasil, sukses dia, wah, ternyata korupsi dia dari kesuksesannya, ya kan? Nah, ya nggak berhasil dalam pandangan Tuhan tuh. Galatia 5:22-23, kita ingat 9 buah roh ya. Apa itu? Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini contoh buah dari kita terhubung akrab dengan Tuhan. Jujur dulu ibu-ibu, dari 9 ini bagian mana yang masih agak-agak rada-rada masih kurang-kurang? Kesabaran. Ini namanya jujur, ya kan? Ya kan? Nah, padahal dimaksud Roh Kudus kasih 9, kasih 9 supaya naik 9-9-nya. Jangan ada yang tinggal 5 naik melejit, terus 4 tinggal di bawah. Nggak begitu maksudnya. 9-nya naik karena satunya buahnya. Rasanya 9. Nih lihat tuh ayat yang ke-22 itu, tetapi buah roh, saya sudah cek itu kata buah, itu tunggal, itu singular, tunggal, bukan jamak. Jadi maksudnya buahnya cuma 1, rasanya yang 9. Masa boleh tinggal 5 naik 4? Berarti pecah-pecah dong buahnya, kan gitu. Itu maksudnya. Ibu-ibu, kalau ada yang masih kurang, berdoalah sama Roh Kudus, tambahkanlah kesabaranku. Tambahkanlah kesabaranku. Amin ya. Iya dong, jangan ada yang aku masih berjuang di sini Pak Pendeta. Kalau ini udah lulus aku ini, nggak boleh begitu. Harus naik, harus naik, harus naik semuanya ya. Oke? Buah bicara juga kita bawa jiwa sama Tuhan. Puji Tuhan, satu-satu itu tadi ya, penginjilan, DPDPA baris depan untuk itu. Terus buah juga bicara tentang karakter yang seperti Kristus, meniru Kristus. Nah itu sebenarnya buah itu karakter semua ini. Ya, maka janganlah si sogo kita. Tadi baru saya dengar lagu dari mamanya bilang sama anak gadisnya, isi lagu itu ya. Unang gabe si sogo, katanya buru unang gabe si sogo, unang gabe si sogo. Apa arti gabe si sogo? Kebencian. Pas lagi heboh, sukacita semua. Pas kita datang merapat, diam, udah datang dia. Aduh, berarti nggak diharapkan kehadiran kita di situ. Sedih ya, ditolak dari kumpulan itu. Tapi kalau nggak datang kita, saya ibu mana ibu itu ya? Tiada hari seindah tanpa kehadiran ibu. Saya gitu ya, diharapkan kehadiran kita, ibu-ibu ya. Ayat 4, jalan orang fasik dengan cepat ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti apa? Sekam. Ada bahasa ini sekam. Subuan. Oh ya. Jadi kalau panen padi, kalau kami di kampung ya, pertama merdege masuk, merdege. Aduh warna merdege. Ya memisahkan padinya dari ada diutama memisahkan padi itu dari merdege diutanami. Ada udah pakai mesin-mesin sedikit ya. Oke. Baru itu kan masih ada lapung-lapungnya itu. Dia pakai angin, datang angin, fosforap. Ambil lagi. Terus sampai selesai. Tinggal di sini yang berisi bernas, yang lapung-lapungnya ke sana. Terus ketika dijemur, dibawa ke mesin penggilingan, itu pun masih ada warna ini. Dodak kayak di tanah gabahnya ya. Mari tampi. Saya bisa menampi loh waktu dulu ya di kampung. Bahkan terbalik. Mamaku pintar kali. Ada seperti iramanya. Sek. Itu. Mamaku pintar itu. Terpisahlah berasnya dengan Firman bilang sekam itu
nggak ada bobotnya, nggak ada nilai beratnya, nggak ada nilainya, tak ada hidupmu, kira-kira begitu. Itulah orang fasik. Ketika jadi zaman dulu ternyata kalau mau nilai sesuatu ditimbang, maka ada neraca, emas, perak, apapun ya, kadang beras, timbang. Timbangan itu yang membuat kita punya bobot. Dan sekarang tidak ada bobotnya karena ringan sekali. Hidup kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita berbobot, ya, tidak berguna. Itu maksudnya kalau sekarang ditiup angin, lari kemana, lari kemana, lari. Dulu kami punya mesin giling padi di kampung, harus pakai masker karena ibu-ibu kemana-mana, ya. Kalau enggak bisa batuk-batuk, terbang kemana-mana, ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Nah, ketika diminta pertanggungjawaban penghakiman, dia tidak sanggup mempertanggungjawabkan dirinya. Itu makanya orang kalau ditangkap polisi karena satu kriminal, ditanyain, jawabnya bisa bertele-tele, lari ke sana, tak jelas, ya kan? Karena sudah dihantui perasaan bersalah dia. Ya, ibu-ibu. Waktu Tuhan menguji ternyata kosong, tidak ada isinya, hidupnya dilalui begitu saja, tidak ada arah yang jelas. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ibu-ibu, kalau kita belum bertobat, datang ke gereja, khotbah dijalankan, lama kali pendeta ini khotbah. Kapan selesainya ini? Lihatlah kertas acara warta, ya kan. Terus apalagi kalau udah ada HP sekarang, wah langsung HP itulah, ya kan. Penembusan, ya kan. Ya. Terus kadang, amin. Ya, digandu amin. Poin ketiga, 3. Terus yang keempat banyak kali poinnya, gitu ya. Ada orang poin yang keenam, banyak kapan selesainya? Atau kalau AC-nya cukup bagus, ya kan, mulai dia merosot. Terus udah pernah aku ceritakan, saya dulu waktu mahasiswa di IKIP, setianya saya di HKBP Putih. HKBP Putih karena tempat kosku di Pasundan 9B. Oke, dekat. Terus ada tiang 2 besar kali di belakang tuh di HKBP Putih. Dan di balik tiang itu ada bangku. Nah, ada pemuda suka kali duduk di belakang tiang itu, di bangku itu. Ada seorang pemuda kan. Jadi memang aku perhatikan ya, beberapa kali kulihat kalau pas khotbah tidur dia itu di situ. Dan itu tempat duduk favoritnya itu. Oke. Baru suatu kali pendeta apa lamang apa itu dulu, lupa Hutape atau apa marganya amang itu. Terus, "Neripuli di tiangi. Unang modom," gitu bilang. Waduh, kaget kami semua. Ternyata dia tahu di balik tiang itu ada orang yang selalu tidur. Pertanyaannya, mengapa sih favorit kali kita tidur waktu sedang ibadah? Apalagi khotbah disampaikan, ya kan? Saya bersyukur kalau saya khotbah di Mumaria nggak ada yang tertidur. Gelisah, kapan selesainya? Bondar mandir, bolak balik, keluar sana. Bahkan ada pernah saya khotbah di tebing tinggi, ya kan? Natal ini, pas saya khotbah, semangat saya khotbah. Pas selesai khotbah, sebelum selesai acara itu, saya ke toilet sebentar. Lama. Di luar banyak kali bapak-bapak merokok. Amak tahedang di bagi halau kapi amat samita dek. Ya gitu. Tapi kalau Natal, selamat Natal. Selamat Natal itu semua itu, ya. Apalagi kalau ada hadiah Natal, ya kan? Dan apa kata Tuhan Yesus? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar pasti, karena Tuhan ada dalam kebenaran. Tapi kenapa ayat ini dibilang ibu-ibu? Ayat 6 itu tidak urusan jalan, ya. Ayat 6b, ya. Tetapi sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi Tuhan tidak mengenal jalan orang fasik. Dalam arti, maksudnya gini, Tuhan gak mau tahu. Udah diperingatkan berulang kali. Ada loh ibu-ibu,
Pernah juga. Udah biarin aja. Sangkin udah berapa kali kita larang, kita peringatkan, biarin aja. Coba kalau sampai Tuhan bilang biarin aja, mau kemana pun. Ibu-ibu bacalah Roma pasal 1 nanti. Disitulah dijelaskan orang karena begitu hebatnya melakukan dosa, kuasa dosa mengikat, berulang kali diperingati tidak bergeming, Tuhan bisa membiarkan mereka. Dan sangat menakutkan ibu-ibu kalau Tuhan sudah tidak peduli sama kita, ya. Amin. Terpujilah Tuhan, jalan orang benar kita selalu diamat-amati Tuhan. Mazmur pasal 31 ibu-ibu, itu berarti Tuhan memandang dari surga itu semua. Tapi untuk orang benar mata Tuhan tertuju. Luar biasa itu ibu-ibu, ya. Baik, masuk kita refleksi terakhir ya, karena waktu, ya. Refleksi. Saat ini, ya, di mana media sosial sudah menguasai kehidupan, maka apa yang kita tonton, apa yang kita dengar di waktu senggang, konten-konten atau apapun itu, posisi kita lagi waktu luang yang kita tonton, kita lihat di HP, yang mana yang paling kita sukai? Ya. Drakor itu sebetulnya membangun gak sih? Drakor, drama Korea itu? Enggak. Oke, bisa ya, bisa tidak. Tapi jangan sampai habis waktu untuk itu, ya. Memasak pun jadi tidak maksimal, misalnya gitu, ya. Urusan-urusan yang lain, ya. Jika kita tidak seringkali menonton konten yang berkonotasi negatif, maka cepat atau lambat posisi kita berdiri akan bergeser. Begitu pula jalan, petunjuk dan rambu yang kita lihat akan seperti yang kita konsumsi di waktu senggang kita. Apa yang diisikan ke kita, biasanya itulah yang keluar. Ya, amin. Ibu-ibu, itu sama seperti ceret teko. Apa yang kalian isikan? Air putih kah? Ketika dituang, air putihlah yang keluar. Ketika diisi cendol, ya, cendol lah yang keluar, kira-kira gitu. Apa yang diisikan ke dalam pikiran kita? Kelompok seperti apakah circle kita? Bagaimana kita mengisi waktu dengan mereka? Coba kita baca ayat ini. Itu yang itu buka. Enggak. Yang 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau maju, ya. Tadi beberapa salang. Oke. 1, 2, iya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Jadi kalaupun kita udah baik-baik, tapi ketika kita membuka peluang dipengaruhi orang lain, lama-lama menyimpang juga. Anak-anak kita pun harus kita ajari begitu. Ya, di Efesus pasal 5 dibilang begini, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 5, jauhilah mereka itu. Jadi sebetulnya keseimbangan lah. Saya tetapnya berjuang mempengaruhi mereka, bukan berarti saya nggak cakapi. Tetangga yang nggak percaya Yesus pun harus menjalin relasi yang baik kita, ya, supaya tidak jadi batu sandungan kita dan hidup kita bercahaya dalam pandangannya. Tapi kita harus batasi jalan hidup mereka yang tidak sesuai firman, tidak boleh saya ikuti. Aku punya jalan hidup sendiri. Amin, Ibu. Amin. Nah, circle kita di situ. Jadi orang yang cinta firman, dekat dengan Tuhan, cinta kebenaran, cinta kekudusan, itulah sahabat-sahabat kita. Media sosial cukup hebat mempengaruhi orang. Teman-teman yang lain di luar kekristenan juga bisa. Berhati-hatilah kita dalam hal itu. Ini udah tepat nih ibu-ibu di Ibu Maria ini, ya. Amin. Ada di antara ibu-ibu setelah ikut Ibu Maria makin rusak kurasa diriku. Ada nggak? Nggak ada kan? Itu. Ada yang bilang makin ikut aku Ibu Maria makin sering aku bertengkar sama suamiku. Siapa tuh? Nggak ada kan? Berarti circle-nya sudah pas, ya, sudah pas. Lanjutkanlah itu ibu-ibu, enjoylah di sini. Kalau ku minta sebutkan 10 sahabat yang kategori sahabat karibmu. Saya harap dari Ibu Maria ada beberapa. Amin. Dari gereja mungkin ada beberapa. Dari keluarga, hubungan macam-macam bisa beberapa. Tapi itulah sebetulnya menjadi sahabat karib kita. Tuhan Yesus
melebihi semua itu. Amin. Mari kita berdoa.